Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya, dukungannya kepada aktivitas dakwah ini, baik itu yang via channel TikTok maupun channel YouTube, ya. Kita doakan semoga sholawat itu, semoga dukungan itu untuk aktivitas dakwah ini tercatat menjadi catatan langit sebagai amal soleh, ya, karena siaran ini, ya, bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya itu berkat sholawat atau dukungan saudara-saudara kita itu, ya, sehingga dia dapat eksis. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Jadi nggak karu-karuan itu nanti, ya, bubar jadinya. Bila berkenan linknya saja, kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Siapa tahu sholawatmu itu, kamu mau sholawat ini nggak punya itu nggak punya, bisamu sholawatmu itu selain anti skip, ya, juga share link kajiannya, ya nggak apa-apa kalau memang bisamu itu. Kan Gusti Allah Agung itu tidak menuntut melebihi dari kapasitas kita, dan yang paling tahu kapasitasmu itu ya kamu dan Allah. Kamu nggak bisa, kita itu bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Ya, kapasitasku di mana, maka aku harus berposisi bagaimana terhadap agamaku. Itu kamu sendiri yang tahu, ya kan? Intan suruloyan surkum itu loh, ya, pembelaanmu itu seberapa? Tentunya yang punyanya 10 itu kapasitas pembelaannya beda dengan yang punyanya 1000. Yang punyanya 1000 beda dengan yang punyanya 1.000.000, gitu, ya. Menurut kapasitas kita masing-masing, dan kapasitas kita itu yang tahu ya kita dan Allah. Jadi enak Islam itu proporsional, ya. Ya, bahkan Allah kan tidak minta semua. Ingat peristiwa sahabat Abu Bakar ketika akan menyerahkan semua hartanya untuk bersolawat terhadap dakwah Islam, kan ditolak sama Kanjeng Nabi. Ditanyain, lah, nih anak istrimu aku serahkan kepada Allah. Nggak boleh, Kanjeng Nabi nggak mau. Harus ada yang disisihkan, paling banyak itu berapa, gitu, ya. Jadi nggak boleh semua. Jadi Allah tidak minta semua. Kapasitasmu itu seberapa, ya. Kalau semut ya nyumbang semut, kalau gajah ya sholawatnya gajah, kira-kira begitulah, ya. Dia proporsional, tidak sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa itu komunis, ya. Di Islam itu proporsional, ya. Makanya kadang-kadang orang itu agak gamang mana sih aturan dalam tata kelola pemerintahan Islam dan komunis itu. Orang kalau nggak tahu memang gamang. Kalau dalam komunis itu sama rata sama rasa, kalau Islam nggak, proporsional dia, beda, gitu, ya. Tetapi semua dibagi merata dalam kurung pemerataan yang proporsional, gitu, ya. Oke. Tajuk kita kali ini, ya, kali ini Jumatnya ini adalah Jumat Pon 31 Januari. Jadi Jawa itu punya pasaran, ya, Pon. Sekarang pasarannya Pon. Kalau aku pasarannya lahirnya Wage, jadi Selasa Wage. Jumat Pon, ya, kita bahas serba-serbi Jum'ah.
Suasananya masih sama, dingin yang membacok tulang katanya Dul Sumbang ya. Jadi dingin di sini. Sejak kemarin ya terus angin bertiup. Aduh. Kalau hujan sih ya nggak apa-apa lah, meskipun dewores ya sudah lah. Tapi kalau sudah angin itu aduh. Sepandeknya itu bisa apa ya? Puising, dan itu kata orang Jawa gemelontang gitu suaranya, dan nggak enak lah, serba nggak enak gitu ya. Dan ini kan berdasarkan angin yang dirasakan saat ini, yang kita di Asia ini kan dari Australia sana tertiup ya. Jadi di Australia sana ini masuk kemarau ya, anginnya bertiup ke sini. Itu sih yang aku terima dari info Badan Meteorologi ya. Kebenarannya yang nggak tahu, aku belum pernah ke Australia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku masih dalam rangka memberikan penjelasan, memberikan tanggapan yang kemarin belum tuntas, yaitu Kang Asli Tegal, karena pernyataan dia itu diametral ya. Dia bilang salam Isra Kang Asli Tegal ya, aku tetap 5 waktu di hari Jumat, maaf kalau saya nggak semazhab sama Gus Bekti gitu. Ini pernyataannya diametral ya, anomali. Kalau dia 5 waktu di hari Jumat, maka dia semazhab dengan aku. Kan aku sudah bilang, di hari apapun itu 5 itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Aku review sekali lagi, ini dia. Pertanyaannya. Ya. Nanti kamu bisa lihat ini. Nih. Asli Tegal. Itu di TikTok supaya tahu semua. Teman-teman, kalau di TikTok aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian ya, mungkin masuk YouTube karena terdokumentasi gitu. Ya. Sekali lagi, ada 2 sisi pertanyaan yang diametral. Satu sisi dia mengaku tetap 5 waktu di hari Jumat, tapi di sisi yang lain tidak semazhab dengan Gus Bekti. Padahal Gus Bekti itu tetap 5 waktu di hari apapun termasuk Jumat. Seharusnya dia semazhab gitu loh. Ya. Oke. Itu bisa terjadi karena Asli Tegal goblok, nggak tahu sebetulnya muatan dari pernyataan dia itu apa, itu dia nggak ngerti. Kalau dia nggak tahu, nggak ngerti, ya ora popo ya, katanya saja kan nggak tahu. Yang repotnya dia tahu tapi dia tidak lakukan, maka itu akan terkena sanksi sesuai dengan surat As-Saffat ayat ketiga. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, gitu loh. Jadi kalau kamu bilang ya aku tetap 5 waktu di hari Jumat, itu harus kamu kerjakan. Kalau kamu nggak kerjakan, ya kamu kena peringatan di surat As-Saffat itu. Allah nggak suka apa yang kita omongkan tidak kita kerjakan. Gitu loh. Ya, cuman kan aku bisa memaklumi, ya. Bisa jadi Kang Asli Tegal ini, di sini yang banyak warung Tegal. Sepertinya konglomerasi juga itu Kang warung Tegal ya. Karena dia sederhana tapi ada di mana-mana. Di Batu ini aja ada berapa tuh standnya. Terus di Malang. Jadi raksasa yang kelihatannya kecil, seperti Maret-Maret yang ada itu, jangan kamu kira itu kecil. Itu raksasa, cuman kelihatannya kecil karena dia merata di seluruh daerah yang ada. Begitu juga Asli Tegal, dan kita dukung ya. Jiwa wira swastanya saudara-saudara kita di Tegal ya, khususnya kuliner ya, itu harus kita dukung. Mencintai produk-produk dalam negeri gitu ya.
Oke, Kang asli Tegal. Gue biasanya kalau dari Sumatera sampai Tegal itu waktu duha, ya. Kalau dari sini ke Sumatera malam sampai Tegal gitu ya. Tegal. Oke. Kita coba kaji ya seberapa tangguh pernyataan Kang asli Tegal ini. Kita minta sih dia akan sportif melakukan apa yang dia katakan gitu ya. Jadi begini. Tolong dipahami ya. Gus Beti itu mengajarkan kalian yang seperti Gus Beti lakukan. Sholat itu sesuai dengan waktunya. Atau waktu itu disesuaikan dengan sholatnya. Makanya setiap sholat ada waktunya. Setiap waktu ada sholatnya. Buka no surat 4103. Ya, paham ya? Kalau ini nggak paham nanti kamu repot. Jadi jangan bilang Gus Beti sholat duhur setelah Jum'ah. Itu namanya dia doanya kan jadi beda niatnya. Usoli fardhol zuhri ya ba'da Jum'ati arba'a rakaataini lillahi ta'ala. Kan jadi kacau kalau gue sih nggak gue baca ya niat itu. Tapi terserah yang mau dibaca niatnya monggo, mau nggak juga monggo. Kalau gue nggak, karena niat itu pekerjaan hati. Cuman kan itu tertulis. Gue bukan sholat gue bukan sholat duhur ba'da Jum'at. Jadi bukan usoli fardhol duhri ba'da Jum'ati, enggak begitu. Ya usoli fardhol Jum'ati arba'a ya, 4 rakaat kan? Kan arba'ah dia. Ya. Jadi enggak begitu. Begitu juga enggak bisa dikatakan Gus Beti sholat duhur sebelum Jumat. Maka apa itu? Kalau ba'da itu qobla ya. Qobla. Enggak usoli fardhol duhri qobla Jumati. Enggak begitu. Ya usoli fardhol duhri gitu aja. Kalau dibacakan niatnya ya. Kalau enggak dijelaskan seperti ini, kalian akan terjerat pada pemahaman dengan hasil baca yang keliru. Kamu keliru membaca Gus Beti. Gitu loh. Jadi gimana yang benar, Gus? Yang benar Gus Beti itu ya seperti tadi itu. Setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Gitu loh. Jadi Gus Beti sholat duhur karena itu masih dalam waktu duhur. Gus Beti sholat Jumat karena itu ada dalam waktu Jumat. Maka tersesatlah orang yang sholat Jumat di hari Ahad. Itu mesti tersesat itu. Gak usah pikir, gak usah tanya ulama ustadz teteh bengek. Dengan otak rasional sederhana saja. Kalau ada orang surat Jumat di hari Ahad, di hari Isnin, di hari Selasa, di hari Sabah, itu mesti tersesat itu orang. Karena Kanjeng Nabi gak ngajarin gitu. Yang Kanjeng Nabi ajarkan sholat Jum'ah itu ya di yaumul Jum'ah. Gitu loh. Sama dengan lu sholat duhur. Lu sholat duhur di waktu Isya, mesti tersesat kamu. Ya utakmu goblok mburaru aku. Ya, nggak boleh tersesat. Nggak perlu tanya teteh bengek alumni Maroko, alumni Mesir teteh bengek. Itu sederhana kok. Begitu kita paham hadis tentang sholat, paham Al-Quran, ketika ada yang sholat duhur di waktu Isya, mesti tersesat itu. Begitu juga ketika ada sholat Jum'ah, tapi di Isnain atau di Sulatsa, mesti tersesat itu. Makanya kan di surat 4 103 ya,
Ini tentang perang ini ya. Ketika sholat perang, yang aku mau nukil yang bagian ujungnya saja ya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu itu nggak bisa bikin-bikin, nggak bisa karepmu dewe gitu loh ya. Jadi gue sholat duhur, entah sholat duhur itu gue lakukan sebelum gue sholat Jumat, entah gue lakukan setelah sholat Jumat, itu tidak bisa dikatakan sholat duhur sebelum sholat Jumat atau sholat duhur setelah sholat Jumat. Yang dikatakan di sholat duhur pada waktunya, pada waktu duhur itu. Gitu loh. Jadi sholat Jumat juga begitu. Nggak ada sholat Jumat ba'da duhur atau sholat Jumat qobla duhur, nggak ada. Sholat Jumat kamu mau nanti. Nah, sekarang ini kita sholat Jumat boleh. Cuman aku belum jelaskan ya berapa rentang waktu yaumul Jum'ah. Itu kan 12 jam. Dia diikat dalam rentangan waktu 12 jam itu. Sekarang kita mau sholat Jumat bisa. Nanti waktu siang seperti yang publik pahami waktu bertepatan dengan duhur bisa. Nanti kita setelah jam 3 masuk asar itu ya, kita sholat Jumat juga bisa. Karena itu masih diikat dalam rentang waktu yang 12 jam. Kalau yang 5 sholat itu kan 3,5 jaman. Dia berbagi, tapi kan kita harus ingat subuh sama maghrib itu paling sedikit rentang waktunya. Ya. Jadi kalau kamu melihat Gus Bedik, ya, sholat sesuai dengan waktunya, gitu loh. Jadi nggak ada urusannya duhur dan Jumat tuh itu lepas, nggak ada korelasi, nggak ada terikat. Duhur ya duhur diatur sendiri dengan aturan duhur, Jumat ya Jumat diatur sendiri dengan aturan Jumat. Ya, jadi jangan bilang sholat duhur ba'da Jumat atau sholat duhur qobla Jumat atau sholat Jumat ba'da duhur atau sholat Jumat qobla duhur, enggak begitu. Ini independen, berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Oke, semoga paham lah kamu. Kalau nggak paham juga nggak ngerti gue mau gimana lagi jelasinnya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tap-tapnya diteruskan ya supaya tidak dikira pasif, nanti dirungkat sama mesinnya TikTok. Oke, aku akan jelaskan satu persatu ya. Jadi aku ulangi lagi, Gus Bedik melakukan dan mengajarkan sholat sesuai dengan waktunya. Ya, sholat apa saja, karena diatur yang mengikat yaitu waktu, bukan sholat Jum'ah ba'da duhur atau sholat duhur ba'da Jum'ah, sholat duhur qobla Jum'ah, sholat Jum'ah qobla duhur, enggak begitu. Ya Jumat ya duhur gitu. Ya. Oke. Coba kita diskusikan, kita kaji sekarang masalah sholat 5 ya. Karena ini banyak yang salah paham lagi ini nanti ya tentang sholat 5 ya. Sholat 5 ya. Sekarang gini ya. Kita selalu mengatakan begini. Sholat wajib 5 kali sehari. Sholat wajib 5 kali sehari. Ya sehari semalam karena gitu kalimatnya ya. Ini bener nggak ini? Bener nggak ini? Karena hadisnya kan berbunyi begini ya, khomsa sholawatin atau
as-sholawatul khomsi. Gitu ya. Sementara kalau kita belajar fikih, sholat wajib 5 kali sehari semalam. Bener nggak? Sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ini bermasalah loh ini. Gitu loh. Ya. Bermasalah. Ya. Tapi ini sering digunakan narasi ini. Sekarang kita kembali ke hadisnya Arab Badui itu ya, yang tanya sama Kanjeng Nabi. Bentar, ini catatannya di mana ini? Hadisnya itu ya. Nah ini ya, Rasulullah ngendikan kepada orang Arab 5 sholat dalam sehari semalam. Kan si Arabnya tanya nih, kalau gue ini masuk Islam atau Islam terus apa yang gue harus lakukan gitu ya. Dijawablah oleh Kanjeng Nabi 5 sholat ya dalam sehari semalam. Perhatikan kalimatnya ya. 5 sholat dalam sehari semalam. Ya. Terus tanya lagi orang Arabnya itu, apa ada atas diri saya sholat wajib sehari semalam lainnya 5 sholat fardu tersebut? Rasulullah menjawab, tidak ada kecuali engkau kerjakan sholat sunnah. Jadi artinya di luar dari yang 5 sholat itu, jadi sini 5 sholat biasanya begitu, tapi ada juga sholat 5 yang nggak pernah itu begini, sholat wajib 5 kali sehari, ini nggak ada ini. Ya, beda, nanti aku jelaskan. Maknanya dia beda gitu ya. Beda ya. Nanti aku cari lagi ya. Terus ini lagi ya. Begini, 5 sholat fardu, bukan 5 kali sholat ya. Dan di situ ya fi kulli yaumin wal lailatin. Jadi ada kuli ya. Itu dijelaskan di situ fi kulli ya yaumil wal lailatin ya. Jadi ada kalimatnya itu adalah sehari dan malam ya. Kuli itu apa ya? Tiap-tiap. Kira-kira apa ya, selain tiap-tiap apa ya? Tiap-tiap. Kul itu tiap-tiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apa wi? Nafsin. Setiap yang repot kita ya, ada napas. Nafsin itu napas, tapi napas itu apa? Nanti ada ruh, ada jiwa. Kalau jasad ini kita ya sudah sama-sama tahu, tapi untuk 3 ini kadang-kadang kita repot, dan kadang-kadang kita sebetulnya nggak paham yang dimaksud itu apa sih, korban jiwa atau korban ruh. Ya kan ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap-tiap jiwa, gitulah ya, supaya gue nggak kerepotan menjelaskannya. Nafsin, tiap-tiap, bukan tiap-tiap ruh ya. Tiap-tiap, nanti lu tanya lagi, ruh itu mati nggak? Ya, tiap-tiap jiwa itu merasakan mati atau mengalami mati. Jadi nggak ada jiwa itu yang nggak koit gitu loh. Karena dia pakai kuli. Ya kalau di hadis ini dia pakai kuli ya. Dia pakai kuli ya. Bentar, ini catatannya sudah gini. Analoha qad ibtarodol alaihim khomsa sholawatin fi kulli yaumil walailatin. Gitu ya. Jadi tiap-tiap ya, dan kita sudah tahu ya. Sudah tahu itu fi kulli. Jadi tiap-tiap ya. Kuli itu ya tiap-tiap mungkin ya. Kalau kurang pas nanti silakan dipas nolah.
Kalau menurut dia paling kuat itu tiap-tiap. Jadi kulu kan kalau khotbah Jumat itu kan kulu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang eh, hidup, ada yang bilang begitu, tiap-tiap jiwa ada yang bilang begitu ya, merasakan atau mengalami maut, mati gitu ya. Jadi sementara ini aku pakai tiap-tiap lah ya. Artinya nggak ada jiwa yang nggak mati. Itu loh ya. Oke. Kanjeng Nabi sering menggunakan, Kanjeng Nabi nggak pernah bilang sholat wajib 5 kali sehari semalam. Ini bahasa fikih yang harus kita koreksi. Kanjeng Nabi itu kalau nggak bilang 5 sholat, lihat ini ya, di sini lihat ini, 5 sholat ini ya, atau sholat 5, ini yang sering digunakan. Ya, teman-teman tolong dikasih info ya, bisa di copy nggak? Karena di sini sudah hujan lagi nih. Takut nanti gue jelasin capek-capek lu nggak bisa copy karena noise hujan ya. Ini sudah hujan lagi ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa diterima. Ya, yang Kanjeng Nabi ngendikan, yang Kanjeng Nabi jelaskan itu 5 sholat atau sholat 5. Ini yang sering dipakai, bukan sholat wajib 5 kali sehari. Ini bahasa fuqaha ini, para fuqaha, para pakar fikih itu menggunakan ini. Ya, bedanya di mana? Gitu. Beda. Ya. Kita bahas yang 5 sholat 5 dulu atau 5 sholat dulu ya. Ya. Kita paham kan? Paham itu artinya aku nggak harus cari sumber hukumnya lah, sudah sama-sama tahu ya. Ini ada isya, ya. Perhatikan di sini. Tegal, perhatikan Tegal, nggak goblok we. Subuh, ya. Duhur, ya, asar, ya, maghrib. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah mafhum ya, sudah maklum, sudah tahu, sudah paham lah. Jadi jangan lagi tanya sumber hukumnya, aku nanti cari-cari lagi. Sesuatu yang sudah kita paham, kita bypass lah ya. Kecuali nanti dipermasalahkan, ya nggak apa-apa, kita cari dalil ya. Sumber hukumnya dari mana gitu. Supaya kita efektif di waktu. Ini aja sudah makan waktu 27 menit ini. Ya. Oke, kita sudah maklum, sudah TST, tahu sama tahu lah. Yang dimaksud sholat 5 atau 5 sholat itu ya ini. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Ingat di sesi-sesi awal ya, sholat duhur itu bukan sholat namanya duhur, enggak, karena sholat sendiri itu sudah nama ya. Nama apa? Nama ibadah. Ibadah itu apa aja? Ada ibadah puasa, ada ibadah zakat, ada ibadah haji. Nah, yang sedang kita diskusikan ibadah yang namanya sholat. Jadi kalau kita ngomong sholat isya, isya itu bukan nama sholat. Ini kadang-kadang orang nggak paham juga, dikirain dia sholat isya. Itu harus dipahami, dia sholat di waktu isya. Itu loh. Bukan isya itu nama sholat. Isya itu nama waktu, goblok. Ngerti gue? Duhur itu juga nama waktu. Jum'ah itu juga nama waktu. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tap-tapnya terus ya, supaya nggak dirungkat kita ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya. Oke. Sholat wajib 5 kali sehari itu konsekuensinya seperti apa? Nanti akan aku segera jelaskan. Yang penting kamu paham dulu, ini wajib kan? Ketika orang Arab Badui tanya itu kan, ini Kanjeng Nabi kan jelaskan ini kan wajib.
Selain ini ada lagi yang wajib nggak? Nggak ada. Kan Kanjeng Nabi bilang begitu. Kecuali engkau kerjakan sholat sunnah. Gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kamu pahami, ini sholat wajib. Isya itu, di waktu Isya itu ada sholatnya, hukumnya wajib. Di waktu subuh ada sholatnya, hukumnya wajib. Di sholat duhur ada sholatnya, hukumnya wajib. Begitu juga di asar, maghrib. Masing-masing rakaat sudah nggak aku jelaskan lah ya, tahu sama tahu. Pakai kunut nggak pakai kunut nggak usah aku jelaskan lah ya. Pakai usoli nggak pakai usoli itu terserah kau lah, nggak usah aku jelaskan. Yang gitu-gitu ya kamu bisa, nggak harus aku jelaskan lah ya. Itu kan sesuatu yang simple banget gitu ya. Oke. Kalau pernyataannya seperti para fuqaha, sholat wajib 5 kali sehari semalam. Kita sudah paham kan? Sholat di waktu Isya itu wajib kan? Kalau dia sholat di waktu Isya ini 5 kali, jadi dia sholat Isya 5, berarti berapa rakaat itu? 20 rakaat. Kan 4 rakaat kali 5 20. Itu sudah terpenuhi. Gitu loh. Ini sudah terpenuhi. Ya. Jadi kalau kita ikuti ini, mungkin para fuqaha, tenang ya para fuqaha ya. Jangan sumbu pendek. Nanti kamu sumbu pendek. Atau para pemirsa yang punya pakar fuqaha, nanti ketika aku berbeda dengan gurunya terus sumbu pendek. Jangan. Kita ini anggap saja ini wawasan. Kamu mau ya ambil, nggak mau juga kamu nggak usah ambil gitu ya. Jangan terus sumbu pendek. Apalagi ad hominem ya. Aku paling nggak suka dan nggak pantas lah itu kekanak-kanakan. Kalau mau menyanggah ya argumennya saja disampaikan. Jangan ad hominem. Jangan menyerang pribadi. Ya. Ayo kita berpikir dalam kerangka pikir dewasa. Dewasa itu bukan usia, tapi kesiapan untuk berbeda pendapat dan menghormati bila terjadi perbedaan pendapat. Itu dewasa, gitu ya. Kalau ad hominem menyerang pribadi itu mungkin di bawah taman kanak-kanak, PAUD lah, gitu ya. Jangan ya. Aku kasih rambu-rambu supaya jangan terjadi seperti itu ya. Bebas saja kok. Kamu setuju? Ambil, nggak setuju tinggalkan gitu ya. Oke, aku ulangi ya. Kalau pernyataannya sholat wajib 5 kali sehari semalam dan dia sholat Isya itu 5 kali tanpa sholat subuh, duhur, asar, maghrib, sudah terpenuhi, selesai. Kalau pernyataannya, statementnya seperti ini. Tapi Kanjeng Nabi nggak ngomong begini. Kanjeng Nabi ngomong 5 sholat yang wajib atau sholat 5 wajib. Nah, kita paham 5 sholat itu apa? Ya Isya, ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib. Di waktu-waktu ini ada sholatnya. Maka di waktu Isya, di waktu subuh, di waktu duhur, di waktu asar, di waktu maghrib itu ada jumlahnya 5, harus dikerjakan semua. Ngerti lu konsekuensinya? Beda, kalimatnya sebetulnya sederhana tapi itu beda. Gak mau tau, momoy gak mau roti dia. Dia sukanya yang asin-asin. Tapi coklat mau dia. Moy, gak ikut ngaji sama Gus Peti, Moy. Oke, paham ya? Kalau pernyataannya sholat wajib 5 kali sehari, ambil saja dia sholat di waktu Isya 5 kali tanpa subuh, tanpa duhur, asar, maghrib, selesai.